Persija ngebet inginkan Tirone dan Nick Kuipers dengan diimingi gaji selangit. Namun pilih setia. Supporter Arema kembali berulah. Siap dibanet seumur hidup? Belum genap sebulan Ciro Alves mengumumkan tinggalkan Persib Bandung untuk musim Liga 1 2025-2026, kini beredar rumor kalau rekannya Tirone Del Pino bakal menyusul. Kedua pemain ini memang akan mengakhiri masa kontrak bersama Persib Bandung, dan belum ada kesepakatan apakah diperpanjang atau diakhiri. Lain halnya Ciro Alves yang sudah dengan terang-terangan menyatakan sikap untuk mundur dari Pangeran Biru. Berbeda dengan Tirone Del Pino, di mana tidak mengumumkan soal kemana dia berlabuh. Bahkan hingga kini belum ada pembicaraan dengan manajemen Persib Bandung soal nasibnya untuk musim depan. Walaupun rumor beredar bahwa pemain asal Spanyol itu bakal mengikuti jejak rekannya Ciro Alves ke Malut United. Iya, Tirone Del Pino yang merupakan top skor terbanyak pemain Persib Bandung saat ini, akhirnya angkat bicara tentang rumor dirinya akan meninggalkan Persib musim depan. Malut United kabarnya yang terdepan akan mendapatkan tanda tangannya. Rumor dalam sebuah sepak bola akan selalu menjadi rumor. Saya fokus di sini. Saya masih terikat kontrak hingga Mei, hingga akhir musim, ujar Del Pino. Iya, dirinya tidak ingin membuang-buang energi dalam membahas hal yang belum pasti. Bagi Del Pino, profesionalitas dan loyalitas terhadap klub merupakan prioritas utamanya selama masa kontraknya masih belum habis. Jadi, rumor akan selalu ada di sepak bola. Saya tidak membicarakan hal ini, hanya fokus untuk mengakhiri musim ini dengan baik. Di lain sisi, atas rumor itu manajemen Persib Bandung belum mau membuka suara untuk memperpanjang kontrak buat Del Pino atau harus mengakhirinya. Saya berbicara dengan manajemen tapi masih ada 2 pertandingan lagi, ujar Tirone Del Pino. Setelah selesai 2 pertandingan, baru mungkin akan ada pembicaraan lebih konkret dengan manajemen, lanjut Del Pino. Berita lainnya, 2 klub ini ngebet inginkan Kuipers gabung musim depan. Adalah Persija dan klub Belanda berminat datangkan di musim depan. Kabar salah satu sosok pemain kunci Persib Bandung digoda klub Belanda dibocorkan media asing. Sosok pemain kunci tersebut bernilai 5,65 miliar rupiah. Bahkan, tak hanya digoda klub Belanda, tim rival Maung Bandung, Persija Jakarta pun menaruh minat. Salah satu pemain kunci yang sukses bawa Persib Bandung back-to-back juara Liga 1 kini digoda sejumlah klub. Kabar yang bikin Persib Bandung, dak dikduk, tersebut dibongkar media Belanda, Voetbalin Limburg. Nick Kuipers dikabarkan digoda Persija Jakarta dan Dewa United, juga dibidik klub asal Belanda. MVV Maastricht berharap kembalinya Nick Kuipers. Musim ini Kuipers memainkan 28 pertandingan, mencetak 3 gol dan memberikan 1 assist, tulis Voetbalin Limburg dalam captionnya. Meski begitu, kabar itu belum terkuak oleh media Rumor Indonesia. Lantas, bagaimana kans Nick Kuipers didatangkan MVV Maastricht musim depan? Munculnya ketertarikan MVV Maastricht yang notabene bekas klubnya 6 tahun silam di tengah belum pastinya nasib Nick Kuipers, membuat kansnya angkat kaki dari Persib Bandung terbuka lebar. Mengingat, kontrak Nick Kuipers yang akan usai pada 31 Mei 2025, mempermudah jalan MVV Maastricht untuk membawanya pulang secara cuma-cuma alias bebas transfer. Selain itu, di usia yang terbilang tak lagi muda yakni 32 tahun berpotensi membuat Nick Kuipers berpikir 2 kali untuk pulang ke kampung halamannya di Maastricht dan membela mantan timnya itu hingga gantung sepatu. Sementara itu, Nick Kuipers bandingkan gelar juara Persib musim lalu dan sekarang. Dukungan bobotoh juga menjadi faktor kunci Maung Bandung dalam merengkuh gelar juara Liga 1 secara beruntun. Luar biasa, Persib Bandung adalah klub terbesar di Indonesia sekarang ya. Jadi ini memang apa yang kami perjuangkan. 4 bintang bersama dengan Persipura. Jadi saya rasa Persib sekarang jadi tim yang paling besar di Indonesia, ungkap Nick kepada awak media. Pemain asal Belanda ini juga membandingkan momen juara musim lalu dengan sekarang, di mana musim lalu Persib Bandung mengangkat trofi juara di Madura. Namun, gelar juara musim ini sangat istimewa karena diraih sebelum kompetisi Liga 1 belum berakhir. Tim besutan Bojan Hoda itu masih menyisakan 2 pertandingan lagi. Musim lalu kami menjadi juara di Madura. Tapi kali ini berbeda. Kami juara ketika masih menyisakan 3 pekan.
3 pertandingan dan kami bisa merayakannya bersama Bobotoh, ujar Nick. Berita lainnya, kemenangan sunyi Persija di JIS. Kemenangan Persija Jakarta atas Bali United terasa sunyi Jakarta International Stadium. Jumlah penonton yang hadir langsung terbilang sangat minim. Persija menjamu Bali United di JIS pada pekan ke-32 Liga 1, Sabtu, 10 Mei 2025. Laga ini hanya disaksikan 7.889 pasang mata di stadion berkapasitas 82.000 penonton itu. Minimnya jumlah kehadiran penonton membuat JIS terlihat begitu lengang. Penampilan Persija yang naik turun alias tidak stabil disinyalir membuat minat menyaksikan langsung laga Persija menjadi berkurang. Kemenangan 3-0 atas Bali United pun tidak semeriah biasanya. Dalam laga-laga Persija di JIS, jumlah penonton yang hadir di kisaran 15.000, 28.000 orang. Penonton memang tidak banyak, karena prestasi yang tidak stabil. Itu mungkin mengganggu. Dengan kehadiran 7.000 penonton ini, kami tetap merasa didukung, kata pelatih intrim Persija, Ricky Nelson saat memberi keterangan seusai laga. Ricky Nelson berharap Persija bisa memperbaiki penampilannya saat dijamu PSS Sleman pada pekan ke-33 Liga 1, Sabtu 17 Mei 2025. Jika bisa meraih 3 poin, bukan tidak mungkin laga kandang Persija pada pekan terakhir Liga 1 versus Malut, Minggu 25 Mei 2025, akan dibanjiri penonton. Kami berharap lawan Malut di game terakhir, supporter, untuk berdatangan. Jakmania adalah pemain ke-12 kami dan berharap ditutup dengan indah di JIS lawan Malut, ujarnya. Berita lainnya, imbas pelemparan bus Persik Kediri, Arema FC pertimbangkan tak main lagi di Kanjuruhan. Arema FC kecewa berat dengan aksi pelemparan bus yang ditumpangi pemain dan ofisial Persik Kediri, usai pertandingan pekan ke-32 Liga 1 2024-2025. Peristiwa itu terjadi pada Minggu, 11 Mei 2025, malam. General Manager, IM, Arema FC, Yusrinal Fitriandi mengaku sangat kecewa melihat hal tersebut. Bahkan, ia juga menyoroti berbagai aspek penyelenggaraan pertandingan dan mempertimbangkan untuk tidak bermain di Stadion Kanjuruhan dalam waktu dekat. Kita kecewa dengan beberapa stakeholders pertandingan kemarin, ujar Yusrinal melalui pernyataan resmi klub, Senin, 12 Mei 2025. Pria yang akrab disapa Inal itu menjelaskan bahwa selama 3 tahun pihaknya berupaya mempertahankan eksistensi klub, dan berbagai upaya dilakukan untuk dapat kembali bermain di rumah sendiri. Sementara itu banyak pihak tiada henti mencaci maki klub, yang di satu sisi klub berusaha bertahan dan tabah menghadapi padahal klub mengalami masa sulit dengan keterbatasan dana, karena tidak ada pemasukan lantaran harus terusir. Rasanya hanya cukup sisa tenaga, semangat dan niat tulus mempertahankan klub ini. Kami terasa sudah berdarah-darah. Sekuat daya dan upaya kami lakukan. Namun hasilnya seakan-akan kita tidak dihormati di sini, tegas Inal. Inal pun merasa saat ini sudah hilang dukungan supporter selama 3 tahun terakhir. Dan ketika kembali ke Stadion Kanjuruhan, ekspektasi tinggi yang diterima tim. Kami mengingatkan supporter itu pendukung. 3 tahun mereka tidak dapat memberi dukungan ke Arema FC. Begitu kita pulang, alih-alih dukungan yang didapat tapi justru tuntutan kesempurnaan yang berlebihan harus dituruti, keluh Inal.